sahabat WNI, ini ada informasi menarik buat kalian semua. Tentunya ini kabar gembira bahwa ternyata kita yang ada di Arab Saudi itu juga bisa mempunyai ATM Indonesia. Iya. Bagaimana sih cara bisa mendapatkan atau mendaftar ATM Bank BNI di Arab Saudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Ahlan wa sahlan, jumpa lagi bareng saya Dabencur. Sabal khair, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah hari ini masih ada di kantornya BNI. Benar-benar saya nggak percaya bahwa ternyata di Arab Saudi juga ada Bank Indonesia. Wah, ini mantap sih untuk dibahas karena tentunya pasti teman-teman kita semua butuh banget informasi bagaimana sih cara untuk mendapatkan kartu ATM Indonesia, khususnya itu dari Bank BNI. Baiklah, di samping saya masih ditemani bareng Bapak Tatang Mukhtar. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi Kabarnya nih? Alhamdulillah. Masya Allah, ini kita lagi ada di Riyadh. Terima kasih atas kunjungannya. Ini sebuah kehormatan bagi kami nih didatangin Kang Ida, YouTuber top PMI Saudi di sini nih. Baik, sahabat WNI, ini ada informasi menarik buat kalian semua. Tentunya ini kabar gembira bahwa ternyata kita yang ada di Arab Saudi itu juga bisa mempunyai ATM Indonesia. Aduh, ini senang banget dan menarik untuk dibahas. Baiklah, jangan panjang-panjang, kita langsung tanyakan kepada Pak Tatang tentang bagaimana sih cara bisa mendapatkan atau mendaftar ATM Bank BNI di Arab Saudi. Terima kasih Kang Ida atas pertanyaannya. Ya, jadi begini ya teman-teman dan juga Kang Ida, kita semua di Arab Saudi, warga negara Indonesia, ya itu memiliki kesempatan untuk memiliki rekening bank di Indonesia. Ya, salah satunya BNI ya. Ya, dalam hal ini BNI itu meluncurkan layanan yang namanya rekening digital. Rekening digital? Iya. Maksudnya gimana? Rekening digital itu jadi nantinya itu kita punya rekening, punya kartu ATM, ya, tetapi fisiknya masih ada di Indonesia. Namun walaupun begitu, kalau kita mendaftar untuk rekening digital itu sudah bisa langsung memanfaatkan fasilitas layanan mobile bankingnya. Syaratnya yang pertama kita memiliki KTP Indonesia yang sudah biometrik. Yang KTP yang terbaru yang ada tulisannya di bawahnya berlaku seumur hidup. Aduh, saya gimana nih dengan saya nggak punya KTP nih karena udah kelamaan di sini. Nah, baik, itu nanti opsi yang kedua ya. Karena yang pertama itu rekening digital. Syaratnya kita punya eKTP. Ya. Kemudian yang kedua kita memiliki nomor HP Indonesia, yang aktif roaming di sini. Seperti saya misalkan ada 2 handphone, satu Sawa, yang satu nomor Indonesia ini, nomor XL atau nomor Telkomsel. Waduh, mantap. Ya, jadi kalau kita punya KTP fisiknya dipegang sendiri, punya nomor HP Indonesia, itu kita bisa mendaftar pembukaan rekening digital. Gitu. Itu paling makan waktu hanya 20 menit. Kita sudah punya rekening. Sudah bisa dikirimin uang, sudah bisa menggunakan mobile banking BNI. Mantap. Itu bisa dilakukan di mana saja kita berada. Jadi mau di negara mana aja? Iya, di negara mana saja. Ya termasuk di Indonesia ya. Misalkan orang tua kita ada di daerah mana gitu ya, yang jauh ke Bank BNI tahu, tapi mau buka rekening BNI. Ya, jadi tidak harus datang ke kantor cabang. Yang penting ada sinyal internet, ada handphone Android, ya, ada KTP fisiknya, otomatis ada nomor Indonesia, itu bisa langsung mendownload aplikasi BNI Mobile Banking. Di situ ada menu pembukaan rekening. Nah, bisa masuk ke situ, nanti diikuti petunjuknya dan nanti kita juga
sudah sediakan tutorialnya cara mendaftarnya ya. Ada di channel BNI juga ada. Di Warkop TKI juga. Di Warkop TKI juga nanti insya Allah ada. Termasuk kita yang di luar negeri, mau di Saudi, di Oman, di Emirat, dimanapun, yang penting pegang KTP, ada nomor HP Indonesia, kita bisa buka rekening BNI. Mantap, BNI. Tapi kalau bagi teman-teman, ini opsi yang kedua ya. Kalau bagi teman-teman di sini yang mungkin bisa datang menemui kami gitu ya. Karena kalau buka rekening digital, kita punya rekening tapi nggak punya bukunya atau nggak pegang ATM-nya, rasanya gimana gitu ya? Ya benar. Ya, karena kalau rekening digital itu semuanya digital, gitu. Jadi, kalaupun mau nanti bentuk buku fisiknya, kartu ATM fisiknya nanti bisa diambil di Indonesia pada saat kita pulang. Wow. Nah, yang kedua opsinya, kalau bagi teman-teman yang bisa menemui kami di Riyadh, di Jeddah, ya silahkan datang temui kami. Nanti kami bantu untuk pengajuan pembukaan rekening yang nantinya teman-teman di sini bisa menerima buku tabungan dan juga kartu ATM-nya. Gitu. Oke, silahkan dijelaskan juga untuk persyaratan membuka rekening BNI di Arab Saudi. Persyaratannya sama, yaitu harus ada identitas yang menunjukkan bahwa dia warga negara Indonesia. Yang pertama adalah KTP elektronik. KTP Indonesia ya tentunya ya. Siap. KTP elektronik yang masih berlaku atau bertuliskan masa berlakunya itu seumur hidup. Ya. Baik. Jadi KTP-nya juga boleh yang udah lama, terus yang baru. Ya. Oke, gimana? Oke. Kan KTP ada yang di sininya atau ada di antara teman-teman yang sudah di Saudinya itu udah 5 tahun, 10 tahun belum pulang-pulang, KTP-nya udah expire. Nah, itu mohon maaf kami tidak bisa. Saya aja udah nggak tahu KTP saya di mana. Harus diupdate dong Kang Hidayat. Gimana nih kalau misalkan kita nggak punya KTP? Syarat yang pertama KTP atau paspor yang masih berlaku. Paspor bisa? Bisa. Oke. Gitu kan, paspor yang masih berlaku. Siap. Ya, karena kalau untuk paspor dan KTP itu nanti berbeda. Kalau yang daftarnya pakai paspor, maka pada saat masa berlaku paspornya itu habis, itu kita harus update lagi. Berbeda dengan yang daftarnya pakai KTP dan KTP-nya sudah seumur hidup, maka tidak perlu update lagi. Iya, gitu. Jadi gitu perbedaannya antara mendaftar kartu ATM BNI dengan KTP dan juga dengan paspor. Jadi nanti kalau dengan paspor berarti ketika paspor kita expire harus update lagi, memperbarui paspor tentunya. Memperbarui setelah paspor diperpanjang atau diperbarui harus update paspor yang baru ke kita. Oh, seperti itu. Gitu. Mantap juga sih Bank BNI. Ya. Jadi bagi teman-teman yang bermaksud memiliki rekening Bank BNI, kebetulan sekarang sedang ada di Arab Saudi, insya Allah bisa kami bantu pengajuannya ya. Jadi kita bisa terima dulu datanya, kita nanti ajukan ke Jakarta, nanti dari Jakarta diproses, kemudian dikirim buku tabungan dan ATM-nya dari Jakarta. Oke. Dan ini tentunya dokumen-dokumen Indonesia ya. Untuk IGOMA atau kartu penduduk di Arab Saudi ini nggak bisa. Karena itu kalau mau buka rekening bank di Saudi. Bank Saudi. Iya. Oke, ini nih yang paling penting yang mau saya tanyakan, mungkin mewakili dari teman-teman WNI semuanya ya. Ada banyak sahabat WNI yang tidak memiliki paspor atau dokumen, tidak memiliki dokumen di sini. Mereka atau kasarnya ilegal ya. Yang TKW atau WNI yang tidak resmi. Bagaimana kalau misalkan mereka juga ingin membuka ATM BNI, bisakah untuk membuka BNI di Arab Saudi sini? Jadi gini ya prosesnya itu, selama bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia dengan bukti KTP elektronik tadi, itu masih bisa. Tetapi kalau tidak punya dokumen yang menunjukkan bahwa dia warga negara Indonesia, maka ya mohon maaf belum bisa kami bantu. Jadi meskipun orang itu kabur, namun paspor masih berlaku, masih bisa? Bisa, atau
Wah, misalkan sekarang sudah ada di Saudi, terus yang mengalami musibah, misalkan tasnya hilang, berikut HP, berikut igoma atau paspor hilang, nggak ada apa-apa gitu ya, nggak ada bukti kewarganegaraan. Ya sebetulnya kalau teman-teman ini ingin memiliki rekening, ya coba hubungi keluarganya yang di Indonesia, supaya mendatangi kantor kecamatan atau kantor dinas kependudukan untuk mencetak ulang KTP. Walaupun kita di sini, keluarga kita bisa datang kantor kecamatan untuk mengajukan KTP ulang, dicetak lagi, nanti bisa dikirimkan ke sini KTP-nya. Iya, itu ya. Jadi kalau KTP-nya misalkan cuma dipoto aja, apa bisa atau enggak? Sementara ini kita belum bisa. Jadi karena harus ada bukti fisiknya. Oh iya, takutnya punya orang lain. Iya, harus ada bukti fisiknya. Gitu. Jadi tetap saya ingatkan bagi kawan-kawan atau teman-teman saya yang tidak resmi di sini, maksudnya yang penting memiliki paspor yang masih berlaku, ataupun kalau tidak ada paspor, kita bisa mendaftar dengan KTP Indonesia yang tentunya juga masih berlaku ya, atau yang berlaku seumur hidup gitu. Iya, betul. Mantap banget. Terus di Arab Saudi, BNI, Bank Negara Indonesia, apakah sama? Maksudnya bisa dipakai untuk pembayaran di sini kayak ke supermarket, kemana gitu? Oh, maksudnya ini ya, kartu ATM-nya? Iya, emang ada beberapa macam? Ada. Kartu ATM yang dikeluarkan oleh Bank BNI itu mungkin yang sering teman-teman dapatkan, paling tidaknya ada kartu ATM yang jenisnya GPN. GPN? Ya, Gerbang Pembayaran Nasional ya. Jadi itu tidak ada logo Visa, tidak ada logo Mastercard. Hanya bisa digunakan di Indonesia. Hanya bisa digunakan di Indonesia. Ya. Oh, berarti kita tidak bukan tidak cocok dengan itu. Ya. Bukan untuk di Indonesia. Betul. Itu yang GPN. Terus yang kedua ada kartu ATM atau kartu debit yang reguler yang jenisnya silver. Silver. Iya. Oke. Ya, itu limitnya 5 juta untuk tarik tunai di Indonesia, limit hariannya. Kemudian itu kalau yang sekarang itu sudah ada chipnya, sudah ada logo Mastercard dan Visa, sudah ada logo Mastercard. Jadi bisa digunakan selain di Indonesia juga di luar negeri. Yang ketiga ada jenis kartu ATM Gold. Gold. Ya, sudah ada chipnya, sudah ada Mastercardnya. Jadi selain di Indonesia juga bisa digunakan di luar negeri, termasuk di Arab Saudi bisa untuk bayar-bayar ya. Bisa untuk bayar-bayar. Ya, seperti ATM Saudi biasanya. Iya, kan banyak tuh jemaah umroh, jemaah haji yang kehabisan cash di sini karena belanja gitu ya. Yang mereka belanja di Mekah atau di Madinah itu ya pakai kartu ATM. Salah satunya kartu ATM BNI. ATM BNI, Pak. Mantap juga sih. Jadi seolah-olah kita mempunyai enak aja gitu. Ternyata kita masih punya uang meskipun orang yang tidak resmi, sekali lagi yang tidak memiliki ATM Arab Saudi khususnya, kita masih bisa memiliki ATM Indonesia. Baik, untuk BNI sendiri nih atau Bank ATM Indonesia, apa sih kira-kira keuntungan lainnya? Kan kita masih ada di Arab Saudi nih. Iya. Kita bukan ada di Indonesia. Apakah ada juga keuntungan tersendiri? Pertama, salah satu yang bisa kita share ke teman-teman adalah bantuan secara lisan atau secara secara virtual pada saat ada kendala dengan pengiriman uang ke Indonesia ya, atau misalkan kartu ATM di sini terblokir, baik teman-teman PMI maupun jemaah umroh ataupun jemaah haji gitu ya, kita bisa membantu mereka untuk mencarikan solusi ya. Kalau teman-teman PMI mungkin rata-rata pengiriman uang ya, misalkan pengiriman uang ada keterlambatan atau ada gagal sistem, karena kan secanggih apapun sekarang aplikasi yang namanya error itu selalu ada ya. Nah, misalkan teman-teman perlu bantuan ini, saya harus ngadu kemana, boleh menghubungi kami, khususnya bagi para nasabah BNI. Nanti kita bantu untuk mencarikan solusi bagaimana
untuk mengetahui status kirimannya atau bagaimana menarik kembali uangnya gitu kan. Misalkan terjadi kegagalan di sini ya. Iya. Gitu. Baik. Terus kira-kira menurut Pak Tatang nih, bagi sahabat kita WNI yang ada di Arab Saudi khususnya, penting atau enggak sih mempunyai ATM BNI? Oh, bukan hanya ATM BNI. Walaupun saya kerja di BNI ya tentu saja saya menyarankan kalau mau buka tabungan lebih baik di bank BNI gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang ini trennya dengan kesadaran memiliki rekening bagi teman-teman PMI itu semakin kesini semakin tinggi. Kalau di tahun 90 akhir ya atau tahun 2000-an itu arus pengiriman uang dari Arab Saudi ke Indonesia itu lebih didominasi jenis kiriman uang yang diambil tunai, seperti di kantor pos, atau teman-teman mungkin mengenalnya WU gitu ya. Nah kalau sekarang trennya itu lebih banyak yang kirim melalui rekening bank, gitu. Kalau dulu hampir mungkin 70% atau mungkin lebih. Jadi orang itu kirimannya selalu diambil tunai. Makanya di kantor pos itu di Indonesia di mana-mana ngantri kalau dulu. Iya benar. Kalau sekarang berbeda. Sekarang tidak seperti itu lagi karena kesadaran memiliki rekening itu semakin tinggi. Karena memang lebih mudah. Kita ngambilnya tidak harus ngantri di satu kantor, kita bisa ngambil di mesin ATM. Benar sekali. Yang yang aksesnya bisa 24 jam, tidak harus jam kerja aja. Gitu. Dan selain itu keuntungan dari mempunyai ATM sendiri, terus ATM-nya kan dipegang sama kita nih di sini. Oh ya, lupa saya menjelaskan itu. Jadi teman-teman PMI itu memang lebih disarankan untuk menabung intinya ya. Karena dan menabung yang paling aman dipegang sendiri itu. Disimpan di rekening bank. Ya otomatis di rekening bank atas nama sendiri. Atas nama sendiri dan ATM-nya memang dipegang sendiri. Betul. Bukan di rekening bank atas nama misalkan orang terdekat kita yang misalkan orang tua ataupun istri, suami kita, kakak, adik atau anak atau paman. Jadi kalau kita menabung ya kita menabungnya di rekening atas nama kita sendiri yang kartu ATM dan buku tabungannya juga dipegang sendiri. Iya sih kadang saya juga curhat sama teman-teman yang lain kan. Kadang mereka ngirim uang buat keluarga sedangkan dirinya sama sekali tidak megang uang. Betul. Memang banyak teman-teman itu yang masih mempercayakan untuk menyimpan uang hasil kerjanya itu di keluarganya ya. Atau misalkan di sini yang bekerja itu adalah si istrinya. Ya, yang di Indonesia misalkan suaminya sama anak-anaknya. Jadi semua hasil gajinya itu dikirimkan ke Indonesia, disimpan di suaminya gitu ya. Atau misalkan ada yang disimpan di orang tuanya, di kakaknya, di pamannya, di siapa gitu ya. Nah, alhamdulillah sih kalau yang lancar, yang amanah gitu ya. Cuman tidak sedikit ternyata yang ada aja. Yang pas pulang itu ketika pulang itu uangnya katanya dipinjam dulu atau sudah dibelikan belanja buat anak-anaknya dan habis gitu ya. Ada ini manfaat banget. Saya mau kasih saran dan masukan buat WNI, sahabat-sahabat WNI dimanapun Anda berada, di Riyadh, di Jeddah, di kota-kota yang lain, di Abha, di Tabuk. Mohon bagi sahabat TKW khususnya yang mau bikin ATM BNI, ATM Indonesia, dari sekarang silahkan daftar ke Pak Tatang ini di Warkop TKI. Nanti saya kasih linknya buat daftar di sana. Karena saya takutnya uangnya pas pulang itu nggak ada kalau dipegang orang lain. Tapi kalau kalian bisa menabung, misalkan bisa menabung di sini kan enak. Misalkan gaji 2.000 ya setidaknya 500 disimpan atau 1.500 1.000 dikirim, 500 buat jajan di sini. Itu menarik. Nanti orang tua nelpon tiba-tiba kita punya uang sendiri gitu ya. Itu bagus, bermanfaat untuk kita. Betul. Memang sudah saatnya PMI itu memiliki tabungan sendiri. BNI melayani negeri, kebanggaan bangsa.
Nah, sekarang kan tadi kita udah mempunyai ATM-nya di Arab Saudi, terus untuk depositnya sendiri bisa kan menggunakan real tentunya. Gini, mungkin teman-teman tuh bertanyanya begini ya. Terus kalau kita punya rekening, gimana cara nabungnya? Nah, itu ya, maksud saya gitu. Jadi cara nabungnya itu sama kayak cara kirim uang biasa. Jadi kita ngirim uang ke nomor rekening yang kita punya itu. Betul. Jadi nama pengirimnya Hidayah Abdillah, nama penerimanya juga Hidayah Abdillah, Bank BNI, nomor rekening sekian, cabang Cianjur misalkan gitu. Iya juga ya. Iya, jadi kita kirim rekening. Kalau biasa kan misalkan Kang Ida kirimnya atas nama pengirim Hidayah Abdillah, dikirim ke orang tua gitu kan, namanya siapa gitu kan, rekeningnya ini, bank ini gitu kan seperti itu. Nah kalau sekarang kalau Kang Hidayah atau teman-teman punya rekening sendiri, jadi pengirimnya kita, penerimanya kita. Sama. Nah, nanti kalau kita sudah kirim, lalu gimana kita tahu apakah uang itu sudah masuk ke rekening kita atau belum? Nah, ada beberapa opsi. Kita bisa misalkan mengecek saldo di rekening kita menggunakan kartu ATM yang kita punya. Misalkan kartu ATM BNI. Ya, kita gunakan kartu ATM BNI di mesin ATM Tahwil Ar-Rajhi. Ya, untuk ngecek saldo. Misalkan bulan kemarin saldonya ada 10 juta. Terus kemarin kita kirim 2 juta. Berarti otomatis kalau sudah masuk, maka saldonya itu harusnya ada 12 juta kan? Nah, kita cek misalkan kartu ATM kita bawa ke mesin ATM Ar-Rajhi, kita masukkan ke mesin ATM-nya, terus kita cek. Nah, nanti akan keluar saldonya. Tapi sudah dikonversi atau sudah diubah dalam bentuk real, gitu. Karena kita ada di Saudi. Sama halnya seperti turis Saudi datang ke puncak, dia bawa kartu ATM Ar-Rajhi, Al-Bilad, Samba atau apapun gitu ya. Kalau ngambil uang di puncak, di ATM BNI misalkan atau ATM bank yang lain, yang keluar uangnya kan rupiah. Padahal orang Saudi, kartu ATM-nya Ar-Rajhi. Nah, begitu pula dengan jemaah haji, jemaah umroh Indonesia atau kita para pekerja migran yang membawa kartu ATM-nya dari Indonesia ke sini, maka pada saat ngecek saldo atau mau tarik tunai di Arab Saudi, maka yang keluar adalah mata uang Arab Saudi, yaitu rial ya. Jadi kalau ada saldo tadi 12 juta, maka kemungkinan saldo yang tampil di layar ATM atau saat di print mungkin sekitar 3.000 rial. Gitu. 12 juta ya, sekitar 3.000 rialan sekian lah. Dan kalau tarik tunai kartu ATM BNI ya, nanti yang keluar bukan rupiah kalau di Saudi. Pasti. Yang keluarnya juga rial. Begitu pula kalau kartu ATM BNI digunakan di Turki. Di keluar mata uang Turki. Inggris. Yang keluar ya mata uang negara yang dimana kita berada. Betul. Nah, itu untuk ngecek saldonya bisa seperti itu, bisa pakai kartu ATM. Terus yang kedua, ngecek saldo kita bisa menggunakan aplikasi ataupun layanan internet banking yang kita punya. Jadi kalau sudah kirim uang, misalkan saya kirim uang pakai aplikasi Ar-Rajhi dari HP yang ini ya, sudah kirim, misalkan saya cek di aplikasi BNI Mobile Banking saya di sini. Ya kita cek, oh iya udah masuk uang. Udah ketahuan. Udah gitu kan. Ada aplikasi yang terkonek. Iya. Betul. Atau melalui internet banking. Nanti itu mungkin saya juga akan coba jelaskan ke teman-teman apa perbedaan antara mobile banking dengan internet banking. Wah mantap. Rupanya sepertinya ini perbincangan kita udah lumayan panjang sih teman-teman. Karena baterainya juga mau habis nih. Oke, mungkin ini aja ya. Semoga ada manfaatnya buat teman-teman kita WNI yang ada di Arab Saudi khususnya, dan tentunya juga kalau misalkan ada perwakilan BNI di negara-negara kalian juga bisa mendapatkan kartu ATM BNI Indonesia tentunya. Oke, terima kasih Pak Tatang Mukhtar atas kehadirannya. Alhamdulillah ini di video ini juga menghadirkan Pak Tatang Mukhtar lagi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung terus channel saya dengan cara subscribe. Yang belum silahkan, biar saya lebih semangat lagi untuk bisa memberikan informasi-informasi yang menarik dan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih, saya Deven Curer.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.